Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan begitu banyak kenikmatan pada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dengan berbagai macam kenikmatan itulah, sampai sekarang ini kita masih diberikan untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang penuh kemuliaan. Sholawat dan salam kita haturkan pula kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin Sivitas Akademika Unisba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan bulan Ramadan ini yang telah memasuki hari ke-18, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadikan aktivitas hidup kita ini semata-mata karena Allah, dan jadikanlah hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun." Dan tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka gunakanlah waktu sisa-sisa bulan Ramadan ini untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Hadirin Sivitas Akademika Unisba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bahwa seluruh dunia sedang mengalami suatu ujian dari Allah dengan diberikannya wabah virus COVID-19. Ternyata pandemi COVID-19 ini memberikan dampak luar biasa yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Ujian yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia di dunia, bahkan di Indonesia, pada dasarnya adalah merupakan sebagai kasih sayang Allah terhadap manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, di mana Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wathamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Begitupun juga di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, "Ma asaba min musibati illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan diberikan petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Dari ayat-ayat Allah yang telah disebutkan tadi, pada dasarnya setiap manusia suatu saat akan diberikan ujian kepada Allah. Dan bentuk ujian yang Allah berikan tersebut itu adalah sebagai teguran dan kasih sayang Allah terhadap diri kita. Hadirin Sivitas Akademika Unisba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian yang Allah berikan wabah virus COVID-19 ini, ada berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya adalah dilakukannya social distancing, yaitu jauhi kerumunan, pakailah masker, sering-seringlah bercuci tangan, jaga jarak, dan di rumah saja. Namun kenyataan, social distancing ini tidak cukup mencegah penyebaran
virus corona. Sehingga muncullah kebijakan khusus di Indonesia dan beberapa wilayah yang lainnya, yaitu dengan diterapkannya PSBB. Kebijakan tersebut diambil supaya wabah virus COVID-19 tidak semakin meluas di masyarakat. Hal semacam ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di mana Rasulullah berkata, apabila di dalam suatu negeri terjangkit suatu wabah penyakit, maka hindarilah tempat itu, dan jangan pula kamu lari padanya jika dia terjadi di negeri kamu. Lalu Rasulullah juga mengajurkan kepada kita bahwa apabila terjadi wabah penyakit, maka lakukan isolasi kepada orang yang sakit dengan orang yang sehat, agar penyakit tersebut tidak menular kemana-mana. Hadirin Sivitas Akademika Unisba yang dirahmati oleh Allah. Ternyata kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai macam sektor, khususnya perekonomian, baik secara makro maupun secara mikro. Dan yang terpukul paling berat adalah para pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Karena dengan adanya kebijakan tersebut menghambat proses jual beli langsung yang merupakan tulang punggung perekonomian berskala mikro. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96% pelaku UMKM mengaku sudah mengalami dampak negatif COVID-19 terhadap proses bisnisnya. Dan sebanyak 75% diantaranya mengalami dampak penurunan penjualan secara signifikan. 51% pelaku UMKM meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalaninya hanya akan dapat bertahan 1 sampai dengan 3 bulan ke depan. Dan sebanyak 67% pelaku UMKM mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat. Dan 75% merasa tidak mengerti bagaimana yang harus dilakukan pada saat kondisi krisis semacam ini. Hanya sedikit 13% para pelaku UMKM yang menyatakan bagaimana mengatasi solusi dalam krisis tersebut. Demikian pula informasi yang diperoleh dari Ketua Jaringan Pengusaha Nasional bahwa pelaku usaha mikro menengah sudah banyak yang merumahkan karyawannya untuk mensiasati omset usaha yang babak belur akibat pandemi COVID-19. Langkah tersebut terpaksa dilakukan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja. Walaupun secara implementasi banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mem-PHK-kan karyawannya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya para pelaku ekonomi mikro atau UMKM dapat bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini? Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh mereka. Di antaranya adalah pertama, lakukan perubahan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Seperti kita ketahui bahwa hampir kebanyakan para UMKM melakukan penjualan secara konvensional, melakukan penjualan secara tatap muka. Dalam kondisi COVID semacam ini, mereka tidak bisa melakukan hal itu. Oleh sebab itu, para pelaku UMKM harus melek terhadap teknologi. Lakukan perubahan untuk melakukan belajar teknologi. Khususnya teknologi yang berkaitan dengan pemasaran dan penjualan berbasis digital. Mereka harus mau mengkonversi pola bisnis konvensional menjadi sistem yang baru berbasis pola bisnis digital. Yang kedua, lakukan kreativitas dan inovasi. Kreativitas pelaku usaha sangat diperlukan, terlebih menyangkut inovasi teknik yang berkaitan pemasaran produk atau jasa mereka. Pelaku usaha harus memanfaatkan segala sarana
yang tersedia seperti teknologi informasi, kemudahan akses dunia maya untuk menjaring pelanggan, sehingga cash flow tetap terjaga. Yang ketiga, manfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Di tengah social distancing semacam ini, dapat menjadi salah satu cara kita melakukan promosi produk atau usaha yang kita miliki, khususnya para UMKM, dengan melakukan media sosial sebagai alat membantu pemasaran produk kita. Kita bisa melakukan penjualan melalui Facebook, Instagram, WA, Twitter, maupun lain-lain. Yang keempat, rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Pemilik usaha harus dapat memilah anggaran mana yang menjadikan sebuah skala prioritas dan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi saat ini. Dan selanjutnya, kembangkan strategi untuk memenangkan pelanggan. Jika kita ingin bisnis kita ini berlangsung di masa sulit semacam ini, maka kita harus berani mengambil langkah agresif dengan cara menarik pelanggan dari pesaing. Bagaimana caranya? Tawarkan sesuatu yang baru dan berbeda untuk mendapatkan perhatian pelanggan baru, dan berikan pelayanan yang memuaskan untuk mempertahankan pelanggan lama. Hadirin Civitas Akademika Unisba yang dirahmati oleh Allah. Berbagai macam cara sebetulnya banyak sekali yang harus dilakukan, khususnya para pelaku ekonomi mikro untuk dapat bertahan di tengah situasi pandemi semacam ini. Tapi kita kembalikan lagi, pada dasarnya wabah corona hanya sebagai ujian atau teguran, sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia tetap mengingat terhadap kebesarannya, berprasangka baiklah terhadap Allah, sehingga Allah akan mencabut semua ujian dan cobaan terhadap diri kita dengan waktu yang tidak terlalu lama. Dan semoga pandemi corona cepat berakhir dan sistem perekonomian, khususnya para pelaku ekonomi mikro, dapat bangkit kembali seperti semula. Optimislah bahwa wabah virus corona akan segera berakhir. Demikian sharing yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami berikan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Jika itu adalah sesuatu yang benar, itu datangnya dari Allah. Dan jika itu adalah salah, itu karena kesalahan dari saya secara pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.